Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bu Lina, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi fungsi pada aljabar. Saya Hermana Syahada, saya akan menerangkan bagian menjelajahi ragam jenis fungsi aljabar. Saya Sepia akan menjelaskan mengenai operasi aljabar pada fungsi. Saya Ananda Rosda, saya akan menjelaskan pengenalan dan konsep dasar pada fungsi aljabar. Saya Nuraisyah Fidatusani Nasution, saya akan menjelaskan aplikasi praktis di kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Jadi di sini aku mau ngejelasin pengenalan dan konsep fungsi aljabar. Jadi fungsi aljabar itu adalah relasi matematika yang memetakan suatu nilai input ke tempat satu output dengan operasi aljabar biasa. Nah, di sini ada 3 poin, ada variabel, koefisien, sama konstanta. Variabel itu nilai yang dapat berubah-ubah, contohnya itu x. Dan koefisien itu angka pengali di variabel, contohnya itu 3 pada 3x. Nah, yang terakhir itu ada konstanta. Konstanta itu angka tetap tanpa variabel. Jadi kayak cuma angkanya aja, nggak ada si x kayak gini. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke contoh soal, yaitu ada sebuah fungsi aljabar didefinisikan sebagai fx sama dengan 3x plus 6. Jika nilai input yang diberikan adalah x sama dengan 4, berapakah nilai output f? Yang pertama, kita itu harus nemuin nilai outputnya dulu. Nah, nilai outputnya kan ini. Nah, pas kita udah ketemu nih nilai outputnya, kita tinggal substitusiin nilai ke input x4 nah ini nilai outputnya disubstitusiin. Jadi gini, ya, 4 sama dengan 3 nya dari mana? 3 nya dari sini, dari yang udah dikasih 3 dikali 4 nya si nilai input ini. Nah, terus ditambah 5 dari sini juga. Mendapatkan upah harian yang dinyatakan dalam fungsi fx sama dengan 10.000 x ditambah 50.000, di mana x adalah jumlah paket yang berhasil diantarkan dalam sehari dan fx adalah total upah dalam rupiah. Nah, jadi yang ditanya itu sebutkan mana yang bertindak sebagai koefisien dan konstanta. Lalu nantinya, yang kedua, jika hari ini kurir tersebut berhasil mengantarkan 8 paket, berapa upah total yang dia bawa pulang? Nah, koefisiennya itu yang 10.000 x tadi, sedangkan konstantanya itu yang 50.000. Kenapa bisa kayak gitu? Karena koefisien yang 10.000 x itu artinya kurir mendapatkan bonus sebesar 10.000 untuk setiap paket yang diantarkan. Sementara konstantanya yang 50.000 itu artinya upah pokok harian kurir adalah 50.000 yang nilainya tetap dan akan selalu diterima meskipun ia tidak berhasil mengantarkan paket sama sekali. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitung total upahnya. Jadi, kan tadi si paketnya itu 8 kan? Nah, karena tadi ada 8 paket, jadi kita tulis X sama dengan 8. Nah, si 8 ini jadi
menjadi koefisien. F8 sama dengan 10.000. Kan tadi di belakang 10.000 itu ada X, berarti si X itu sama 8 ditambah 50.000. Kayak gitu, tinggal kita jumlahin. 10.000 dikali 8, 80.000. Ditambah 50.000. Jadi total perskulirnya itu ada di 130.000. Selesai. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ragam jenis fungsi aljabar. Nah, sebelum kita belajar cara mengoperasikan fungsi-fungsi aljabar matematika, kita perlu berkenalan terlebih dahulu dengan bentuk-bentuk dasar dari fungsi aljabar itu sendiri. Nah, setiap fungsi memiliki karakteristik, rumus, dan bentuk grafik yang unik. Kita bisa melihat dua fungsi yang paling mendasar dan paling sering kita temui di matematika, yaitu ada fungsi linier dan fungsi kuadrat. Fungsi linier ini memiliki bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, ciri utamanya adalah berderajat 1 atau pangkat tertinggi variabel. Jika digambarkan pada diagram Cartesius, x fungsinya akan selalu membentuk kurva atau garis lurus. Nah, nilai A di sini bertindak sebagai gradien atau tingkat kemiringan garis tersebut. Selanjutnya ada fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat atau pangkat 2 plus bx plus c. Berbeda dari fungsi linear, fungsi kuadrat ini berderajat 2. Grafiknya tidak lurus lagi, melainkan melengkung membentuk parabola. Dan nilai A pada fungsi kuadrat sangat penting karena menentukan arah lingkungan. Jika A positif, kurva terbuka ke atas seperti ini. Dan jika negatif, kurvanya akan membentuk ke bawah. Selanjutnya ada fungsi rasional dan fungsi akar. Ini adalah merupakan struktur non-linear. Fungsi rasional ini berbentuk pembagian pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya merupakan pecahan polinomial. Karena ini pecahan, ada aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar di fungsi rasional ini, yaitu nilai penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jika penyebutnya 0, maka pecahan tersebut tidak terdefinisi. Dan yang kedua ini ada fungsi akar atau irasional. Fungsi ini menempatkan variabel x di dalam tanda akar. Syarat utama agar fungsi akar ini dapat menghasilkan bilangan real adalah nilai di dalam tanda akar harus selalu positif atau sama dengan 0. Jika nilainya negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan imajiner atau tidak real. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal fungsi linier dan fungsi kuadrat. Di sini sudah diketahui fx sama dengan 3x min 6 dan dx sama dengan x kuadrat atau pangkat 2 plus 2x plus 5. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan titik potong fungsi linier fx terhadap sumbu x, dan berdasarkan nilai A, apakah grafik fungsi kuadrat dx terbuka ke atas atau ke bawah. Di sini titik potong sumbu x terjadi ketika nilai fx sama dengan 0. Di sini kita pakai fungsi linier fx sama dengan ax plus b. Kita masukkan. Di sini sudah diketahui fx ini sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan A-nya adalah 3x min, dan B-nya adalah 6. Kita pindah ruaskan 3x-nya sama dengan 6, jadi positif. Nah, di sini kita bagi 6 dibagi 3. Jadi di sini x 6 bagi 3.
dan hasilnya adalah 2. Nah, eh, gx sama dengan min x kuadrat plus 2x plus 5. Nilai koefisien A adalah min 1 atau negatif atau kurang dari 0. Karena nilai A negatif, maka karakteristik grafik parabolanya adalah terbuka ke bawah. Dan di sini ada soal kedua, yaitu fungsi rasional dan akar. Di sini diketahui hx sama dengan 4 dibagi x min 5 dan kx sama dengan akar 2x min 8. Nah, cara yang pertama yaitu kita analisis fungsi rasionalnya atau hx terlebih dahulu. Syarat agar fungsi rasional terdefinisi adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 atau min. Nah, di sini kita masukkan x min 5 sama dengan x tidak boleh sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan 5-nya ke sebelah sini jadi positif. X sama dengan 5. Jadi di sini ada x min 5 tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah ruaskan min 5-nya ke sisi kanan jadi positif. Jadi x tidak sama dengan 5. Nah, jadi syaratnya adalah x boleh berapapun bilangan real asalkan x tidak sama dengan 5. Terus yang kedua, analisis fungsi akar atau kx. Syarat fungsi akar menghasilkan bilangan real adalah nilai di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Di sini kita masukkan yang sudah diketahui. Selama gaman. Itu ngapain? Nggak salah. Biarin ya. Mari kita bedah contoh soal yang kedua dalam bentuk fungsi akar. Nah, di sini kita sudah diketahui memiliki fungsi kx sama dengan akar 2x min 8. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menentukan syarat nilai x agar fungsi ini terdefinisi pada bilangan real? Nah, seperti yang sudah kita bahas pada materi fungsi irasional sebelumnya, aturan main dari fungsi akar adalah nilai di dalam tanda akar tidak boleh negatif atau harus positif. Mengapa? Karena jika nilainya negatif maka akan menjadi bilangan imajiner dan grafik kita tidak akan bisa digambarkan di dalam kartesius real. Nah, jadi triknya adalah kita ambil semua suku yang ada di dalam kurung akar, yaitu 2x min 8, lalu kita buat nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi mari kita tentuin pertamaannya. Di sini kita tulis dulu 2x min 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya kita selesaikan secara aljabar biasa. Kita pindahkan konstanta min 8 ke ruas kanan sehingga tandanya berubah menjadi positif. Jadi tadi dari min 8 karena dipindah ruaskan ke kanan jadi positif. Nah, terakhir untuk menyisakan variabel x sendirian di ruas kiri, kita bagi angka di ruas kanan dengan angka 2. Jadi 8 karena angka di ruas kanan ini 8, lalu kita bagi dengan 2. Jadi x lebih besar sama dengan 8 dibagi 2. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya x sama dengan x lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi kesimpulannya daerah asal atau secara fungsi kx atau akar ini terdefinisi
adalah nilai X harus sama dengan 4 atau lebih besar dari 4. Sebagai pembuktian logis sekarang kita coba bayangkan jika kita memasukkan angka yang lebih besar dari 4, misalnya 3. Nah, maka nilai dalam akar akan menjadi 2, 3, min 8. Nah, di sini bakal menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6, lalu dikurangkan 6 dikurang 8 adalah min 2. Nah, akar min 2 itu tidak real. Itulah mengapa syarat X lebih besar sama dengan 4 ini mutlak diperlukan. Di sini aku akan menjelaskan mengenai operasi aljabar pada fungsi. Operasi aljabar pada fungsi terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada operasi tambah atau penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Untuk rumus operasi penjumlahan ada di F tambah G X atau sama dengan Fx ditambah Gx. Terus rumus operasi pengurangan ada Fx dikurang Fe Gx. Rumus perkalian Fx dikali Gx dan terakhir pembagian Fx dibagi Gx. Jadi di sini aku udah ada contoh soal. Diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat min 4x dan Gx sama dengan x min 2. Ditentukan yang pertama itu f ditambah Gx, yang keduanya f dikurang Gx, yang ketiganya f dikali Gx, dan yang keempatnya fx dibagi Gx. Jadi yang pertama kita tinggal masukin rumusnya yang tadi. Habis itu kita masukin nilai-nilai f. Nilai f-nya 2x kuadrat dikurang 4x ditambah x min 2. Lalu 2x kuadrat kita turunkan karena enggak ada lagi yang sejenis kuadratnya. Kemudian min 4x ini tambahin sama x. Nah, x ini itu 1 ya nilainya. Jadi min 4 ditambah 1 sama dengan min 3x. Lalu ininya diturunin jadi min 2. Jadi hasilnya 2x kuadrat min 3x min 2. Ini hasil dari yang pertama. Penjumlahan. Ini hasil dari yang penjumlahan. Terus yang kedua, yang fx dikurang gx. Ininya masih sama ya. Nilai fx-nya sama dengan 2x kuadrat min 4x dikurang x min 2. Nah, terus si 2x kuadratnya kita turunin lagi, lalu si min 4x nya juga kita turunin. Yang ini min ini dikali sama ini sama x. Ini min dikali 1 sama dengan min dikali x sama dengan min x. Min dikali min jadi positif jadi plus 2. Jadi hasilnya belum hasilnya. Jadi ini dari perkalian min dikali x sama dengan min dikali min 2. Terus habis itu kita tambahin lagi ini min 4x dikurang min x. Jadi hasilnya min 5x. Jadi hasilnya 2x kuadrat min 5x plus 2. Ketiga yang perkalian fx dikali gx. Nilai fx-nya tadi 2x kuadrat min 4x, lalu nilai gx-nya x min 2. Nah, kalau di sini kita ganti yang belakangnya itu diganti pakai
GX. Jadi 2x kuadrat itu dikali sama GX, terus 4x juga dikali sama GX. Jadi 2x kuadrat dikali x, 2x kuadrat kita kalikan dengan x, maka hasilnya 2x pangkat 3. Dan tiganya dari mana? Dari x ini ditambah x ini. Di sini ada 1, di sini ada 2, jadi 3. Kemudian 2x kuadrat dikalikan dengan min 2, maka hasilnya jadi min 4x kuadrat. Terus kemudian dikurang 4x dikali x sama dengan min 4x kali x, min 4x kuadrat, terus min 4x dikali min 2, min dikali min jadi positif, jadi plus 8x. Kemudian kita sederhanakan lagi, min 2x pangkat 3 ini kan sama, jadi ini ditambah aja min 4x kuadrat sama dengan min 4x kuadrat itu sama, jadi ditambah min lagi, jadi min 8x kuadrat. Ini kita turunin jadi plus 8x. Jadi ini hasil dari operasi perkalian. Kemudian yang terakhir itu tentang pembagian, memakai operasi pembagian. Fx dibagi Gx, nilai Fx-nya tadi 2x kuadrat min 4 dibagi Gx, x min 2. Nah, di sini kita tuh harus menyederhanakan, cuman nggak bisa. Jadi kita si min 4 ini kita ganti jadi Gx, jadi 2x ya kayak gini dikali x min 2 dibagi x min 2. Nah, dikarenakan ini sama ya, jadi kita tinggal coret aja, terus dapat kita sederhanakan. Malas nih. Jadi aku akan menjelaskan bagian tentang aplikasi praktis di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tuh ada yang namanya di sini tuh ada analisis profitabilitas bisnis. Nah, rumusnya itu ada P X sama dengan RX dikurangi CX. Nah, PX itu adalah profit atau laba bersih. Nah, laba bersih itu adalah total keuntungan yang diperoleh setelah pendapatan dikurangi seluruh biaya produksi. Terus ada RX atau revenue atau pendapatan. Nah, revenue atau pendapatan itu adalah total yang yang masuk dari hasil penjualan produk. Nah, biasanya dirumuskan sebagai harga per unit dikali X. Lanjut ada C X atau cost itu adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi itu adalah total biaya untuk membuat produk, terdiri dari biaya tetap seperti sewa gedung dan biaya variabel seperti bahan baku per unit. Nah, di sini juga ada X. X adalah jumlah unit barang yang diproduksi atau dijual. Lanjut kita ke fungsi linear. Nah guys, di sini ada contoh soal, yaitu sebuah perusahaan kaos memproduksi X unit kaos dengan biaya total C atau X sebesar Rp20.000 ditambah Rp500.000. Kaos tersebut dijual dengan harga C
70.000 per unit, sehingga fungsi pendapatannya adalah Rx sama dengan 70.000. Nah, di sini ada dicarinya tentukan laba bersih dan tentukan keuntungan kaos tersebut. Kita cari dulu laba bersihnya dengan rumus Px sama dengan Rx dikurangi Cx. Nah, P ini diturunin lagi ya. Nah, Px nya itu sebesar 70.000 dikurangi Rx nya itu 20.000 ya teman-teman, yang ini. Ditambah Cx nya itu 500.000. Nah, karena di sini rumusnya itu dikurangi, jadi 70.000 20.000 karena rumusnya dikurang, jadi ini yang ditambah jadi dikurang ya. Nah, yang pertama itu ada tentukan laba bersih. Nah guys, kita akan pakai rumus yang Px sama dengan Rx dikurangi Cx. Nah, Px nya itu ada 70.000 X dikurang 20.000 ditambah 500.000. Nah, karena rumusnya itu dikurang, jadi di bawahnya diganti ya teman-teman. Yang plus diganti menjadi minus, jadi dikurang. Nah, lanjut. Nah, kita cari Px-nya. Yang pertama Px-nya ini 70x dikurangi 20x sama dengan 50 x. 50.000. Ya, 50.000. Kita tulis 50-nya di sini lagi ya. Nah, dikurangi yang ini ya teman-teman, dimasukin lagi 500-nya. Jadi Px-nya itu adalah 50 kurangi 50 dikurangi 500. Nah, lanjut ke menghitung keuntungan. Lanjut kita menghitung keuntungannya. Nah, tadi itu X-nya itu udah diketahui yaitu 50. Nah, P-nya itu kan tadi X-nya udah diganti ya, jadi 50. Nah, yang 50 tadi dimasukin uang ya teman-teman. Nah, X-nya dimasukin. Dikurangi 500. P 50. Nah, 50.000 dikali 50 yaitu adalah 2.500.000. Nah, dikurangi 500 ini. Jadi keuntungan yang diperoleh dari kaos itu adalah 2 juta. Sudah. Sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan pada materi yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.